Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan modul 2 mengenai siklus penjualan dan piutang usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggotanya yang terdiri dari Baby Nurjana, Riana Destiana, Septi Intan Kiswandari, dan Gozamil Ahsan. Di modul 2 terdapat beberapa tugas. Yang pertama ada pelajari internal control questionnaire yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Sebelum memulai mengisi dan mengerjakan kertas kerja pemeriksaan yang telah disediakan, terlebih dahulu kita harus membaca dan memahami semua informasi yang telah disampaikan pada bagian buku 1 modul 2 serta dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh PT Subus secara keseluruhan yang berkaitan dengan siklus penjualan dan piutang usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gozamil Ahsan, dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, pelajari ceki yang telah dibuat oleh Lita. Berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal. Kuesioner ini diambil untuk mengisi tabel schedule, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha yang ada pada halaman 18 sampai halaman 20 di buku 2. Berikut ini tabel schedule e-ceki, penjualan dan piutang yang dapat dilihat di buku 1, halaman 46 sampai 49. Untuk tabel penjualan sendiri ada pada halaman 46 dan 47. Next. Untuk tabel piutang ada pada halaman 48 dan 49. Untuk tabel tersebut dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama sendiri di tanggal 18 bulan Desember 2018. Next. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riana. Tugas yang kedua adalah membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan. Terdapat di buku 2, modul 2, halaman 18 sampai 20 tentang prosedur audit untuk siklus piutang usaha, pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran, dan penjualan. Di sini terdapat keterangan jika terkait dengan KKP atau kertas kerja pemeriksaan, maka diberi tanda checklist. Jika tidak melakukan, maka cukup diberi tanda strip. Jika terkait dengan KKP, dapat diisi sesuai dengan indeksnya. Untuk yang pertama, ada minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Apabila kegiatan tersebut telah dilakukan, maka diberikan tanda checklist pada tabel indeks. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apabila sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan kredit dalam jangka waktu pembayaran. Apabila prosedur ini telah dilakukan dan sesuai, maka diberi tanda checklist juga. Begitu seterusnya untuk prosedur audit piutang usaha. Untuk yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Untuk yang keempat ini, kita dapat membuat daftar konfirmasi piutang seperti pada halaman 25 buku 2 dan diberi indeks yaitu EE. Untuk yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti keterangan dari klien.
Di sini untuk prosedur yang kelima juga dapat dilihat untuk daftar konfirmasi piutang pada halaman 25 buku 2 dan diberi indeks EE. Yang keenam, bila konfirmasinya dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Untuk prosedur yang keenam ini dapat melihat ringkasan hasil konfirmasi piutang usaha halaman 26 dan halaman 37 buku 2 dan diberi indeks EE1 dan EE2. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk prosedur yang ketujuh, dapat dilakukan dengan melihat daftar konfirmasi piutang pada halaman 25 buku 2 dan diberi indeks EE. Untuk yang ke-8 diberi tanda strip karena tidak ada di KKP. Untuk yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk prosedur yang ke-9 dapat dilakukan dengan membuat tabel uji pisah batas penjualan pada buku 2 halaman 40 dan diberi indeks PL 1.1. Untuk prosedur yang ke-10 dan 11 diberi tanda strip karena tidak dilakukan di KKP. Untuk yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner atau MAP. Dan jika sudah dilakukan, diberi tanda checklist. Untuk yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Untuk prosedur ke-13 ini dapat dibuat tabel seperti pada buku 2 halaman 21 dan 23 dan diberi indeks E dan E1. Selanjutnya untuk mengisi pajak pertambahan nilai dan atau PPN keluaran untuk prosedur 1 sampai 6 diberi tanda strip karena dalam buku 1 tidak ada penjelasan mengenai pajak pertambahan nilai. Untuk tabel penjualan yang pertama, kita siapkan schedule utama dari penjualan. Kita dapat membuat tabel penjualan seperti pada buku 2 halaman 38 dan diberi indeks PL1. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Jika sudah dilakukan, diberi tanda checklist. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytic review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sini gunanya untuk mencocokkan dengan buku besar, jadi untuk yang prosedur ketiga dapat dilihat di tabel schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi di buku 2 halaman 8 dan diberi indeks ARP 1.3. Untuk yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Jika sudah dilaksanakan, diberi tanda checklist. Untuk yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, atau bank. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Untuk prosedur kelima ini, kita dapat membuat uji transaksi penjualan dan piutang seperti pada tabel di buku 2 halaman 41 dan diberi indeks TOC1. Untuk prosedur ke-6 diberi tanda strip. Prosedur ke-7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya.
kita bisa membuat tabel seperti pada halaman 41 di buku 2, uji transaksi penjualan dan piutang, atau diberi indeks TOC 1. Prosedur ke-8 dikasih tanda strip. Lanjut yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan akun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Dapat dilihat pada tabel TOC 1 pada halaman 41 buku 2. Yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerima kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Dapat dilihat pada tabel PL.1 pada halaman 38 buku 2. Untuk prosedur 11 dan 12 apabila telah dilaksanakan diberi tanda checklist. Untuk prosedur ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Dapat dibuatkan seperti di halaman 38, yaitu schedule penjualan dan diberi indeks E, E1, dan PL1. Program audit. Tujuan dari program audit ini adalah untuk meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut-off. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau hipotek telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai atau presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Selanjutnya ada penjualan. Yang pertama itu, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas atau akurasi, completeness, and cut-off. Yang ketiga, ada hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau classification. Yang keempat, ada metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat atau akurasi. Yang kelima, ada hal-hal yang perlu diungkapkan, harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai atau presentation and disclosure. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jamil. Prosedur audit untuk pengujian ketaatan untuk piutang usaha dan penjualan. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka Anda dapat melakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Untuk sampel bukti piutang usaha, Anda memeriksa bukti penerimaan kas. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti penjualan di setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Anda meminjam data dokumen transaksi penjualan dan piutang usaha kepada saudari Olivia. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran piutang usaha dan penjualan. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka Anda mendapatkan dari saudari Esther daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal dan jumlahnya. Setelah itu cocokkan dengan saldo di buku besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Selanjutnya ada tabel piutang untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Sebelum tabel piutang dibuat, harus membuat schedule piutang usaha terlebih dahulu. Pada tabel piutang terdapat kolom keterangan WPRF per klien 31 Desember 2018, ada pare, debit dan kredit, lalu ada hasil praudit
31 Desember 2018. Untuk keterangannya sendiri diisi oleh usaha, afiliasi, dan lain-lain. WPRF untuk usaha itu terkait indeks S1. Per klien 31 Desember 2018 ini untuk usaha diambil dari total jumlah schedule piutang usaha indeks S1. Bagian pare debit juga diambil dari jumlah total schedule piutang usaha. Lalu bagian pare kredit juga diambil dari jumlah total schedule piutang usaha S1. Nah, untuk hasil per audit sendiri itu diambil dari jumlah per klien ditambah pare debit dan dikurang pare kredit. Lalu untuk per klien pada keterangan lain-lain diambil dari buku 1 halaman 13 di laporan neraca. Nah, tabel piutang ini dibuat oleh Lita dan diperiksa oleh nama kalian sendiri pada tanggal 14 Desember 2018 itu dibuatnya, dan mengenai indeksnya dengan simbol E. Lalu selanjutnya ada tabel piutang usaha. Nah, pada bagian tabel piutang usaha ini terdapat nama pelanggan, WPRF, per klien 31 Desember 2018, ada pare debit kredit, lalu ada hasil praudit 31 Desember 2018. Untuk pare dan per klien ini diambil dari buku 1 modul 2 halaman 52 sampai 56. Untuk pare sendiri, debit kreditnya diambil dari buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Dan untuk hasil praudit ini diambil dari jumlah per klien ditambah pare dan pare debit dikurang pare kredit. Nah, untuk hasil yang dicantumkan pada per klien 31 Desember 2018 ini untuk PT Krakatau sendiri hasilnya 33 juta ini diambil dari daftar piutang usaha PT Krakatau yang ada di saldo akhir. Lalu selanjutnya ada identifikasi transaksi yang berkaitan dengan pengisian pare debit ataupun kredit. Yang pertama itu ada penjualan 28 Desember, tercatat 2 kali sebesar 11 juta. Jurnalnya itu ada debit di penjualan sebesar 10 juta dan debit PPN keluaran sebesar 1 juta. Lalu ada kredit piutang usaha pada PT Krakatau 11 juta. Yang kedua itu ada penjualan 22 Desember tercatat 20 juta, seharusnya 220 juta. Jurnalnya itu yang pertama debit pada piutang PT Usaha Lancar sebesar 220 juta. Lalu ada kredit penjualan sebesar 200 juta dan kredit PPN keluaran sebesar 20 juta. Jurnal yang kedua itu ada penjualan, debit di penjualan sebesar 20 juta, debit PPN keluaran sebesar 2 juta, dan kredit piutang usaha lancar sebesar 22 juta. Yang ketiga itu ada pembatalan pengiriman sebesar 2 juta. Jurnalnya itu debit retur penjualan 20 juta dan PPN keluaran 2 juta. Selanjutnya transaksi yang ketiga itu ada pembatalan pengiriman sebesar 22 juta. Jurnalnya itu yang pertama yang di debit itu ada retur penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran di debit sebesar 2 juta dan kredit piutang usaha PT Sejahtera 22 juta. Transaksi selanjutnya itu ada salah catat pelunasan terhadap PT Zebra Pratama yang seharusnya dicatat pada PT Lestari sebesar 15 juta. 55 juta ditambah 15 juta sama dengan 70 juta. Nah, debit PT Zebra piutang itu di angka 15 juta. Lalu kredit piutang PT Lestari itu sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya itu ada perusahaan pilot pada PT Zeira dan pemilik kabur ke Swiss dengan membawa uang 15 juta. Jurnalnya itu debit kerugian penghapusan piutang sebesar 11 juta dan kredit piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta.
Transaksi yang selanjutnya itu ada PT Tempo sudah membayar, tetapi uang tersebut dibawa kabur oleh salesman sebesar 15 juta. Debit piutang lain-lain sebesar 15 juta, dan kredit piutang usaha Tempo sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya terdapat pelunasan piutang dengan menerima giro yang belum di-clearingkan, yaitu yang pertama ada PT Wahana sebesar 1.500.000, jatuh tempo pada 27 Desember 2018. Jurnalnya itu debit giro masuk 1.500.000 dan kredit piutang PT Wahana sebesar 1.500.000. Transaksi yang kedua itu ada PT Zera sebesar 400.000, jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Jurnalnya itu debit giro masuk 400.000 dan piutang PT Zera 400.000 di kredit. Lalu selanjutnya ada transaksi yang ketiga pada PT Merdeka sebesar 10 juta, jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Jurnalnya itu giro masuk 10 juta dan kredit piutang PT Merdeka 10 juta. Yang keempat, PT Rimba sebesar 11 juta, jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019. Jurnalnya itu debit giro masuk 11 juta dan kredit piutang PT Rimba 11 juta. Piutang usaha dikurang pihak ketiga yaitu 10 miliar 350 juta 27.600 rupiah. Piutang afiliasi sebagai kredit senilai dengan 10 miliar 350 juta 27.600 rupiah. Nah, ini dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018. Lalu diperiksa dengan nama sendiri. Indeksnya itu yang tercatat S1. Lalu ada catatan pemeriksaan piutang. Yang pertama itu telah dilakukan compliance test atas piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. Yang kedua itu pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan limit kredit. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dari piutang ditemukan dapat dilihat sheet E1 pada bagian jurnal. Yang ketiga itu telah dilakukan subsequent collection dapat dilihat pada sheet EE. Kesimpulannya, menurut kelompok saya, saldo atas piutang usaha telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu ada catatan pemeriksaan penjualan. Yang pertama itu telah dilakukan compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan nota pesanan dengan mencocokkan pada buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. Yang kedua itu ada pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon, dan retur. Selanjutnya ada berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan dapat dilihat sheet E1 pada bagian jurnal. Lalu setelah itu dilakukan vouching penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat lihat pada sheet PL1. Lalu kesimpulan yang menurut kelompok saya, saldo atas penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septi. Di sini ada tabel konfirmasi. Di sini terdapat kolom yaitu nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi yang pertama dan yang kedua, lalu ada perbedaan yang pertama dan kedua, yaitu ada penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019.
Untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah klien dapat dilihat di buku halaman 25, buku 2 halaman 25, modul 2. Untuk hasil konfirmasi, untuk mengisi hasil konfirmasi dapat dilihat dari buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Nah, untuk melihat kode-kodenya ini kalian dapat lihat di buku 1 halaman 11. Nah, di sini ada misalkan PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka kode konfirmasinya itu NR dan kode konfirmasi yang kedua juga NR. Lalu ada PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang Jatuh Tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Maka kodenya itu RD. Terus perbedaan yang ini diambil dari slide sebelumnya, yaitu di kolom E1. Nah, untuk hasil konfirmasi yang lain dapat dilihat di buku halaman 1 modul 2 halaman 56-57. Untuk perbedaan ini dapat diambil juga di jurnal sebelumnya, yaitu E1. Setelah itu untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 dihitung dengan cara 33 juta diambil dari jumlah pelunasan piutang di buku 1 modul 2 halaman 57. Setelah itu ini dibuatnya oleh Lita, diperiksanya oleh Feby, indeksnya itu EE. Ini schedule-nya daftar konfirmasi tanggalnya 14 bulan Desember 2018, periodenya 31 Desember 2018. Setelah itu di sini ada tabel ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha atau untuk yang pertama. Untuk di sini ada kolom jumlah konfirmasi. Di sini pengiriman pertamanya pada tanggal 14 Januari 2019. Di sini ada kolom jumlah konfirmasi, jumlah, lalu ada kolom persentase tahun berjalan, dan kolom persentase tahun lalu. Untuk mengisi jumlah konfirmasi dapat diambil dari schedule daftar konfirmasi yang sebelumnya itu, atau yang indeks SS. Untuk pengisian jumlah diambil sesuai dengan kode hasil konfirmasinya. Di sini saya kasih contoh, misalkan saldo menurut konfirmasinya itu kodenya CB, kalian ambil yang di tabel sebelumnya 90 juta ditambah 0 ditambah 182 juta ditambah 0. Hasilnya itu 272 juta. Untuk mengisi persentase tahun berjalan, kalian bagi antara saldo menurut konfirmasi dengan total piutang usahanya. Jadi 2%. Di sini dibuat olehnya itu Lita, diperiksa oleh Feby, indeksnya itu EE1. Schedule-nya ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha, tanggalnya itu tanggal 1 bulan Februari 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu di sini ada tabel ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha untuk yang kedua. Di sini pengiriman kedua, yaitu tanggal 1 Februari 2019. Di sini sama seperti kolom sebelumnya, terdapat jumlah konfirmasi, terdapat kolom jumlah, lalu ada persentase tahun berjalan, lalu ada persentase tahun lalu. Nah, di sini untuk mengisi kolom jumlah diambil dengan sesuai kode hasilnya. Di sini jumlahnya saya kasih contoh, misalkan saldo menurut konfirmasi itu CB, kalian ambil angka yang kode konfirmasinya itu CB. Untuk persentase tahun berjalannya, kalian bagi antara saldo menurut konfirmasi, lalu dibagi dengan total piutang usaha menjadi 86,37%.
Di sini nama kliennya PT Subus, dibuatnya oleh Lita, diperiksa oleh Feby, indeksnya E2. Lalu schedule-nya ringkasan hasil dari konfirmasi positif utang usaha, tanggalnya 1 bulan 2 2019, periode 31 Desember 2018. Pada tabel penjualan ada kolom nama pelanggan, WPRF, per klien 31 Desember 2018, ada pare, debit kredit, dan per audit 31 Desember 2018. Di sini terdapat penjualan dan retur penjualan. Penjualan 42.712.087.000 rupiah itu diambil dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo. Dan retur penjualan juga sama, 125.253.000 diambil dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo. Dan selanjutnya ada pare, ada debit 30 juta diambil dari identifikasi transaksi atau indeks E1, yaitu penjualan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar, sebesar 10 juta ditambah 20 juta. Dan ada retur penjualan di debit pare, diambil dari identifikasi transaksi indeks E1, yaitu retur penjualan. Dan terdapat 200 juta di kredit diambil dari identifikasi transaksi S1, yaitu penjualan yang ada di kredit. Selanjutnya, per audit untuk penjualan didapat dari penjumlahan antara kolom per klien 42.712.087.000 ditambah 30 juta dikurang 200 juta. Hasilnya 42.882.087.000 rupiah. Dan di retur penjualan ada hasilnya dari 125.253.000 ditambah 20 juta. Hasilnya 145.253.000. Dibuat oleh Lita pada tanggal 14 bulan 12 2018 dan diperiksa oleh Feby dan indeksnya PL1. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jamil. Ikut tabel uji pisah batas penjualan. Untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Untuk tabel uji pisah batas tersebut ada beberapa kolom seperti nomor penjualan, nama faktur penjualan, tanggal faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, nomor surat jalan, tanggal surat jalan, dan itu semua ada pada modul 2, buku 1 pada halaman 57 dan 58. Dan dia memiliki indeks PL1.1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riana Destiana. Di sini terdapat tabel uji transaksi penjualan dan piutang. Untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan, dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang pertama ada PT Zaira dengan surat jalan tanggal 26 bulan 12 2018, nomornya 229. Sejumlah 158.600. Terdapat perbedaan pada jumlah harga yang seharusnya 159 juta dan dilengkapi dengan bukti pendukung, otorisasi, voting, dan bukti pendukung lainnya. Dan pencatatan pendukung lainnya seperti buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Selanjutnya ada Forbox Inc.
dengan nomor surat jalan 230 sejumlah 90 juta yang 90 juta dan dilengkapi dengan bukti pendukung dan pencatatan pendukung lainnya. Selanjutnya ada PT Krakatau dengan nomor surat jalan 231 dengan jumlah 11 juta dan terdapat perbedaan dalam jumlah harga yang seharusnya 33 juta menjadi 11 juta dan dilengkapi dengan bukti pendukung dan pencatatan pendukung lainnya. Kemudian ada Royal Ink dengan nomor surat jalan 432 sejumlah 182 juta dilengkapi dengan bukti pendukung dan pencatatan pendukung lainnya. Kemudian yang terakhir ada PT Sejahtera sejumlah 22 juta dengan nomor surat jalan 233 juta. 233. Yang terakhir ada PT Sejahtera dengan jumlah harga 22 juta dengan nomor surat jalan 233. Dibuat oleh Lita pada tanggal 14 bulan 12 2018 dan diperiksa oleh Feby atau nama kita sendiri pada tanggal 12 bulan Maret 2019. Selanjutnya, tugas yang keempat ada lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Tabel kertas kerja neraca A2.1 untuk ada keterangan WPRF per audit per klien, pare debit kredit, dan per audit. Untuk kolom per audit dan per klien didapat dari buku 1 halaman 13. Untuk kolom pare debit kredit tidak diisi karena tidak dikerjakan dalam modul 2. Next. Selanjutnya juga ada A2.2 sama per audit dan per klien didapat dari buku 1 halaman 13, tetapi untuk debit kredit pare dan per audit tidak dikerjakan di dalam modul 2, diisi ketika setelah selesai mengerjakan modul selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tabel kertas kerja laba rugi A3.1. Ya, di sini ada kolom keterangan WPRF per audit 31 Desember 2017, per klien 31 Desember 2018, ada pare debit dan kredit, lalu ada hasil per audit 31 Desember 2018. Nah, pada bagian pare debit kredit ini diambil dari schedule penjualan atau PL1, sedangkan hasil peraudit 31 Desember 2018 diambil dari jumlah per klien ditambah pare debit dan dikurang pare kredit. Nah, untuk bagian pare debit kreditnya sendiri akan dilanjuti oleh modul-modul selanjutnya untuk bagian pengisiannya ini. Nah, ini dibuat oleh Lita pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh Feby pada tanggal 12 Maret 2019 dengan indeks A3.1. Selanjutnya ada tabel kertas kerja laba rugi A3.2. Di A3.2 ini terdapat kolom keterangan WPRF per audit tanggal 31 Desember 2017, kolom per klien 31 Desember 2018, pare debit kredit, lalu kolom per audit 31 Desember 2018. Di sini ada kolom keterangan saldo awal tahun per auditnya itu sebesar 1.761.040.868 rupiah. Lalu per kliennya juga ada
Rp3.219.772.338. Lalu ada laba tahun berjalan sebesar Rp1.458.731.470. Lalu per kliennya ada 3.355.152.644 rupiah. Lalu saldo akhirnya kalian jumlahin dari saldo awal ditambah dengan laba tahun berjalan. Hasilnya untuk per auditnya sebesar Rp3.219.772.338. Lalu per kliennya juga dijumlah antara saldo awal tahun sebesar Rp3.219.772.338. Lalu ditambah dengan laba tahun berjalan sebesar Rp3.452.664. Totalnya Rp6.974.924.982. Untuk kolom untuk kolom pare debit dan kredit itu di modul 2 tidak mengisi, lalu per auditnya juga di modul 2 itu tidak mengisi, itu diisi di modul selanjutnya. Nama kliennya itu PT Sugus, dibuatnya oleh Lita, diperiksanya oleh Feby atau nama kita sendiri, indeksnya A3.2. Skedulnya kertas kerja laba rugi tanggal 19 Desember 2018. Kalau diperiksanya itu tanggal 12 Maret 2019. Periodenya 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.